Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sore Seru. Menebar kebaikan menyambut Keberkahan. keberkahan. Ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, Rida, aku tuh suka lemes, terus kadang-kadang abis buka puasa suka begal dan pengen ngantuk, bawahnya pengen tidur gitu ya. Itu adalah masalah umum yang terjadi. Ada nggak sih tipsnya supaya kita tuh tetap normal-normal aja gitu selama Ramadan? Nah, Der dan juga pemirsa setia Sultan TV, sebenarnya banyak banget ya tips-tips yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita ini bukan cuman berkah aja yang dapatnya, tapi juga sehat. Betul. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal tips Ramadan. Tadi kalau semisal bilang lemes ya Der ya, kita tuh harus lihat dulu gitu. Dari mananya nih? Dari menu sahur dan juga berbuka. Siap. Nah, kadang nih masyarakat di Indonesia nih kalau pas berbuka, maruk. Semua dimakan. Aku pun Betul. begitu sebenarnya, langsung Betul. minum es, langsung makan nasi, langsung buah, langsung kue. Benar. Bayangkan betapa kagetnya perut kita manusia. Kaget. Kita nggak bilang ayam gitu. Nah, jadi ya kita juga perlu melihat nih bagaimana makanan yang kita konsumsi ketika kita berbuka puasa. Jadi karena kita itu ketika berbuka biasanya lapar mata. Ada apa nih ya di yang jual-jual takjil kita makan. Harusnya tentunya biar gak kaget, jangan lupa minum air putih. Jadi tubuh kita itu ketika berpuasa itu harus terhidrasi dengan baik. Minumnya berapa liter sehari? Aku kalau selama puasa ini kayaknya cuma 3 gelas deh. Wah, tapi kuat. Insya Allah kuat. Wow, karena luar biasa jarang banget. aktivitas. Udah kayak ngerem aja gitu ya. Ngadem, ngidupin AC gitu. Udah baca-baca gitu. Enak banget. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat ya jumlah kebutuhan air yang diperlukan oleh manusia kan nggak 3 gelas ya Der ya. Betul. Nah, jadi pemirsa nih ya, saat bulan puasa ini apalagi yang aktivitasnya banyak, jangan lupa untuk banyak minum air putih. Karena itu tuh penting banget, tapi air putihnya air putih aja ya, jangan ditambahin perasa ataupun es batu. Iya, ditambahin teh celup pula. Nah, mantap pula lah. Seperti itu, meskipun nikmat, nyatanya hal-hal seperti itu tidak boleh berlebihan. Kayak gitu, Der. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, betul banget, ada sih yang boleh, yang baik. Apa tuh? Apa ya udah deh. Gaji yang berlebihan Nah, itu baik. Baik untuk kita, tidak baik untuk atasan biasanya. Kemudian apalagi sih Rida, kalau tadi kan dari buka puasa nih. Kalau dari sahur sebaiknya itu apa aja yang harus kita pilih? Nah, sebenarnya ya kalau ketika sahur kita tuh juga perlu makan makanan bergizi. Nah, biasanya ketika sahur ada mungkin yang malas sahur, yaitu karena mungkin udah terbiasa juga. Tapi kalau ada yang aku harus punya pondasi untuk berpuasa, jadi jangan lupa untuk makan yang berserat, karbohidrat juga, protein. Nah, ini juga ya dilansir dari beberapa sumber ya Der ya. Kalau puasa ketika sahur itu kita lebih banyak makan protein, itu tuh akan lebih kenyang lebih lama tahu. Oh, pernah gitu gak? ya? Pernah gak ngerasain? Makan protein tuh misalkan kayak tempe gitu Ayam, daging, telur seperti Pernah itu. sih aku nggak makan nasi ya, waktu itu cuma makan sayur terus telur. Nah, itu kan sebenarnya gimana metabolisme tubuh masing-masing ya. Tapi kalau aku sendiri gitu dari ketika bulan puasa, kadang mengonsumsinya ketika sahur ya seperti itu aja. Kalau dulu mungkin mie sama nasi. Nah, itu karbo sama karbo sebenarnya ya. Nah, jadi double. Dan itu tuh apa ya? Ibaratnya kalau menurut pengalaman lebih cepat lapar jadinya. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita melihat makanan kita nih. Jadi di piringnya tuh ada apa ya? Apakah ada karbonya? Apakah ada proteinnya? Apakah ada seratnya? Karena itu penting banget. Betul. Ini juga kadang-kadang yang kita lupain nih Rida, selama puasa mentang-mentang lemas jadi kita nggak mau bergerak ya. Bener banget. Pokoknya mah abis sahur gitu ya. Abis sahur sholat subuh tidur langsung. Bangun-bangun menjelang zuhur. Mantap banget nggak tuh. Tapi sebenarnya ya kalau bicara puasa, olahraga atau bergerak itu penting banget. Kebayang nggak sih tubuh kita meskipun lemas gitu ya, tapi ketika dibawa gerak tuh justru nggak nambah lemas kalau aku ya. Malah kayak nambah bersemangat. Kalau kamu gimana Der? Iya benar sih, kemarin juga aku sempat lihat beberapa teman-teman yang suka lari ini ada sore-sore menjelang waktu berbuka mereka lari dan itu ngeliatnya seger banget, fresh banget. Tapi aku belum coba bulan puasa ini ya. Khawatir nanti pas udah lari ada Assalamualaikum. Ya, udah ada nggak kuat gemeter gitu ya. Aduh, gemeter dan lain-lain. Nah, selain tadi berolahraga ada satu lagi. Apa tuh? Jaga pola tidur. Nah ini penting nggak sih?
penting, tapi banyak sekali seperti kita nih ya yang pola tidurnya berantakan. Karena Betul menyesuaikan jam ada ibadah tarawih, tadarus, kemudian Mm-mm. belum lagi kita bangun sahur nih. Nah, bener banget. Tipsnya gimana tuh Rida? Nah sebenarnya ya kalau bicara soal pola tidur itu Mhm. kan kembali ke masing-masing ya. Mungkin Ya. tadi kalau ada yang saya dapat ke bagian tadarus di masjid gitu, Mhm. ya mungkin kan nggak yang setiap hari ya. Kita bisa melihat mungkin sehari ya udah bisa begadang gitu. Nah tapi kalau misal tidak gitu ya, ya sebenarnya kalau pulang taraweh itu di jam 10 sebenarnya udah ngantuk nggak sih Der? Biasanya. Nggak tahu ya. Ini Ya. apakah aku aja atau pemirsa juga merasakan makin berumur, makin berumur nggak tuh? Iya, Kayak iya. cepat lelah gitu. Jadi Betul. buka puasa tarawih tuh udah kayak udah pengen tidur deh gitu. Ya nggak sih? Jadi langsung ditidurin tuh. Sebenarnya Jangan dan scrolling. yang sekarang banyak terjadi ya Der ya. Ini Iya. kan ada yang abis pulang tarawih nyeblak dulu Nah, misalnya. atau nongki dulu ngopi. Nah, nongki dulu, scrolling atau enggak push rank lah Iya. sampai sahur. Tiba-tiba udah sahur gitu ya. Nah, tiba-tiba udah Sahur. Aduh, kangen banget tuh ya musik-musik kayak gitu. Nah, jadi itu sih. Dan sebenarnya kalaupun mau tidur paginya atau semisal tidur siangnya itu enggak yang berlebihan kayak Baik. gitu. Biar kita juga tetap segar. Pernah nggak sih ngerasain Der ketika kita banyak tidur justru malah makin lemas? Sering banget. Jadi aku sekarang udah mengurangi tidur ya. Nah, Mungkin kalaupun nggak bisa aktivitas yang berat-berat, ya minimal kita beres-beres rumah atau Nah, nyiapin betul. bukaan biar sedikit gerak lah. Nah, bener banget. Dan jangan salah kaprah juga nih. Kadang ada yang gini Der. Ya udah karena malamnya nggak tidur, ya udah besoknya saya pembalasan. Padahal ya berdasarkan beberapa penelitian juga ya Der ya. Ketika tubuh kita malam itu tidur, Mhm. tubuh kita tuh istirahat dan akhirnya bekerja sesuai dengan jadwalnya. Mhm. Jadi kalau semisal paginya tidur, justru dia nggak bekerja sesuai jadwalnya. Berantakan. Nah, berantakan. Makanya kadang suka ada yang kalau habis tidurnya pagi sampai ke siang tuh cranky gitu. Mhm. Udah mah pelutnya lapar, Mhm. moodnya ulala ulili. Akhirnya puasanya jadi kurang berkah ya. Betul banget. betul. Nah, selanjutnya tadi kalau ngomongin soal tips Yes. puasa. Kalau aku sih berpikir bahwa semua orang tuh pasti punya tips puasanya masing-masing. Karena kan kita tuh puasanya bukan yang baru sekali. Iya. Ya, mungkin udah ada yang berpuluh tahun gitu kan ya, berulang kali tentunya berpuasa. Itu kembalikan lagi kepada diri pemirsa masing-masing. Nah, tapi di bulan puasa ini Der, banyak banget momen-momen. Apa tuh momennya? Nah, ini ada tradisi-tradisi unik. Kalau di Wow. kamu Der, tradisi di bulan Ramadan apa tuh? Kayaknya kita sama ya, kan sama-sama dari Pandeglang, Oh, iya, betul jadi sih mirip ya. ya. Kalau di kampungku tuh ya, kalau Ramadan kayak semalam itu ada ngupat gitu ya. Nah, bener banget. Ini baru ya, biasa nuzul Quran ya. Betul. Terus juga ada nuzul Quran. Mm-mm. Kalau ngupat dia memang kan di malam 15 tuh Iya, ya. betul. Udah gitu nanti dilanjutkan dengan nuzul Quran, dan biasanya setiap sore itu anak-anak tuh pada berkumpul di musola di masjid untuk ngabedug. Nah, Itu. seru Cuma ada banget. di Ramadan doang. Cuma ada di Ramadan doang. Bener banget. Dan ternyata itu bukan cuma di satu wilayah aja. Di mana aja tuh ya ada Pokoknya momen-momen namanya seru. Indonesia Aha. banyak banget ya, kita punya suku, Yes. budaya, dan juga tentunya meskipun kita agama Islam maksudnya banyak mayoritasnya, tapi ternyata tradisi-tradisinya berbeda. Salah satunya ada nih ya di Rangkas Bitung, ini Gema Meriam di Masjid Agung Wah, Rangkas Bitung. kayak gimana tuh? Nah, jadi ini dilansir ya dari beberapa sumber di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten ya. Ini ada cara ikonik untuk menjelang waktu berbuka puasa dan imsak. Jadi biasanya berkumpul di Rangkas Bitung di alun-alun untuk mendengarkan dentuman meriam yang berasal dari halaman Masjid Agung Al-A'raf. Wah, itu untuk menandakan waktu berbuka atau gimana? Ya, jadi berbuka dan juga imsak seperti itu. Oh gitu. Aku Wow. justru baru tahu loh ini. Nah iya bener banget. Ini juga makanya nih ya, penting banget kita ngulik-ngulik, ternyata banyak ya Betul. tradisi-tradisi. Dan uniknya Der dan pemirsa, suara ini tuh sebenarnya bukanlah meriam militer, melainkan ada pipa besi berdiameter sekitar 40 cm yang dirancang khusus untuk menghasilkan suara yang menggelegar. Oh gitu. Jadi aku baru tahu. Kayaknya pengen nyobain deh nanti menjelang berbuka berangkat ke Rangkas gitu ya. Boleh. Dan itu juga itu bukan meriam beneran ya. Cuma suaranya. Iya, khawatir. Ini kan lagi rame-ramenya Iya. gitu kan ya. Tiba-tiba duar apaan tuh gitu kan. Betul. Dan ini juga ada yang unik Rida ya. Ternyata di Indonesia, mungkin di hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu sebelum puasa ada yang namanya munggahan. Nah, benar banget. Kamu munggahan nggak kemarin?
munggahan sama teman-teman bacakan, terus sama aku mandi. Mandi di mana tuh? Mandi di Cilancar dekat Batu Quran gitu. Oh, ada tradisi kayak gitu ya? Aku tuh sebenarnya biasanya di rumah mandi. Kalau orang tua bilang udah ayo kamu mandi gitu, bersihin badan. Kalau kali ini mandinya pengen sesuatu yang beda aja, yang adem gitu. Tapi selendang aman. Ketinggalan makanya nggak ikut ke itu Kayangan sama Mipri. Makanya puasanya di sini ya. Iya, Kalau enggak kan bisa di Kayangan seperti bener. itu. Bener-bener. Munggahan juga jadi tradisi yang wow, kalau di Banten itu ramai banget. Betul. Ya. Jadi bacakan, memanfaatkan momen katanya segini biasanya. Besok mah nggak akan makan siang, jadi ini hari ini makan siang. Kayak Seru gitu. banget ya. Betul banget. Dan selain itu nih ya, ada juga tarawih kilat 7 menit. Di mana tuh? Allah, Kayaknya nggak sanggup ya kalau udah seusia begini ya. Bener. Ya kalau bicara soal sholat tarawih emang di Indonesia tuh ada beberapa wilayah yang cepat ya terbilangnya. Nah jadi ini di Blitar, Jawa Timur, tradisi uniknya ini ditemukan saat sholat tarawih di pondok pesantren ya. Ada di Mabaul Hikam. Katanya biasanya kan lama ya, kalau ini tuh temponya singkat saja, hanya sekitar 7 menit. Cepet banget. Betul, aku nggak tahu sih ya ini lebih detailnya seperti apa. Tapi dari pengasuh pondok pesantrennya menegaskan bahwa meskipun dilakukan secara tempo yang cepat, tapi seluruh rukun sholatnya sah seperti itu. Begitu ya, jadi jangan khawatir ya, walaupun dia udah sesuai dengan syariat. Nah, dan satu lagi ada tradisi. Apa itu? Antri uang. Baru-baru ini rame banget ya. Bank Indonesia tuh kayaknya baru tahun ini nih mengeluarkan form pendaftaran untuk penukaran uang. Betul banget. Sebenarnya ini bentuk evaluasi ya. Kalau tahun sebelumnya kan sempat membeludak dan habis gitu. Kalau sekarang benar-benar ada yang antri, atau bahkan beberapa ATM di sebuah bank itu udah bisa mengeluarkan uang 10.000, 20.000. Keren loh. Iya, ada di 2 bank lah ya. Kita nggak bisa sebutin karena kan nggak ada endorse. Betul. Jadi kalau tahun lalu ini trennya war takjil, kalau ini war duit. Iya, betul banget. Udah nge-war belum? Aku kayaknya tahun ini nggak nge-war uang deh. Aku kayaknya nge-war jodoh kali ya. Amin. Ya Allah ya ampun. Betul banget. Tapi ya ini jadi salah satu tradisi unik masyarakat di Indonesia ketika bulan puasa. Karena ini bakalan jadi momen kumpul-kumpul keluarga, bagi-bagi THR. Atau kalau tahun-tahun lalu tuh ngetren bikin video konten main games bareng keluarga. Nah bener banget. Aku suka banget tuh kalau misal bikin games, karena keluarga aku juga keluarga besar. Jadi memang kalau kumpul tuh kita main games kayak gitu. Jadi sebenarnya wah pokoknya bulan Ramadan itu kalau di Indonesia penuh makna dan penuh banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Sayang untuk dilewatkan ya. Ya bener banget. Maka dari itu ya kita nih harus berbahagia ketika menyambut Ramadan. Jangan gundah gelisah gitu. Ada kan? Aduh Ramadan. Iya. Aduh harus nahan makan enak. Nah bener. Aduh sepi job gitu ya. Padahal ya tentunya bulan apapun itu, kalau kita memang mensyukuri, menikmati hal-hal yang biasa kita lakukan dan tidak dilakukan di bulan tersebut gitu ya, itu pasti akan terasa lebih mudah. Betul. Karena kita nggak menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Setuju sekali. Wah ini informasi hari ini bermanfaat sekali ya Rida. Betul banget. Sore-sore daripada ngobrol-ngobrol gak jelas, mendingan cari informasi yang bermanfaat. Betul, dan kita nggak gibah ya Der. Iya, ini sesuai dengan fakta. Iya, jadi puasa kita masih aman. Tapi Der dan juga pemirsa, tentunya berita-berita yang nanti akan kita ulas tuh nggak akan berhenti di hari ini aja. Yes. Jadi kita akan tayang Senin sampai Jumat. Betul banget. Dan mulai minggu depan kita akan hadirkan teman-teman ngobrol yang seru-seru. Jadi kita nggak ngobrol berdua aja gitu, tapi kita akan hadirkan bintang tamu yang luar biasa yang bisa disaksikan oleh pemirsa setia Sultan TV. Pemirsa nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara Sore Seru hari ini. Oke, oleh karena itu ya kita mau ucapkan terima kasih dan semoga tadi berita-berita yang kita sampaikan itu bermanfaat dan juga berkelanjutan. Jangan lupa ya pemirsa, tetap semangat berpuasanya. Tenang, beberapa belas hari lagi nanti kita lebaran. Kalau begitu saya Dery Odeng mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Betul sekali, dan saya Rodlo Rida. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.